Perkenalkan, kami dari kelompok Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 33F Manajemen Mercu Buana akan mempresentasikan studi kasus penilaian kelayakan bisnis dari RK Official. Kami kelompok 1 beranggotakan Eka Purnamasari dengan NIM 210510014, Inggir Sri Artiati dengan NIM 210510106, Ayu Setiawati dengan NIM 210510137, Dia Rahayu Nur Homariah dengan NIM 210510279, Endang Setiawati dengan NIM 210510312, Mei Amalia Istiqomah dengan NIM 210520125. Untuk selanjutnya akan dimulai dari pembukaan Mbak Eka Setiawati, Mbak Eka Purnamasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, yang pertama untuk latar belakang, setiap wanita ingin tampil gaya dan terlihat menarik. RK Official hadir sebagai salah satu bisnis fashion yang menyediakan fashion dengan target pemasaran khusus wanita dan berfokus terhadap tren fashion terkini namun tetap nyaman dipakai serta harga yang cukup terjangkau. RK Official adalah usaha yang bergerak di bidang fashion, di mana dalam usaha ini RK Official menjual berbagai macam fashion untuk kalangan wanita. RK Official menjual fashion dengan mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak dipungkiri untuk produk yang dihasilkan selalu kekinian. RK Official ini berbentuk usaha milik sendiri atau perorangan yang berlokasi di Purworejo dan tidak memiliki kaitan dengan orang lain. Nah, pada aspek manajemen, RK Official adalah usaha yang bergerak di bidang fashion, di mana dalam usaha ini, RK Official menjual berbagai macam fashion untuk kalangan wanita. RK Official menjual fashion dengan mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak dipungkiri untuk produk yang dihasilkan selalu kekinian. RK Official ini berbentuk usaha milik sendiri atau perorangan dan tidak memiliki kaitan dengan orang lain. Mengapa RK Official memilih fashion? Karena RK Official mengambil peluang bahwa saat ini tren fashion begitu berkembang pesat, khususnya di kalangan muda-mudi. Fashion memang lebih cepat berkembang, contohnya baju. Baju sangat cepat perubahan modelnya dan baju merupakan item yang lebih banyak dibeli oleh masyarakat. Tetapi di sini RK Official tidak hanya menjual baju saja, ada beberapa macam seperti kulot, gamis, dan hijab. Untuk selanjutnya, visi misi RK Official, jadi visi membantu konsumen memenuhi kebutuhan dalam hal penampilan, salah satunya pakaian dan memberikan mutu yang baik serta harga terjangkau. Untuk misi, memberikan layanan yang maksimal kepada konsumen dan juga pelanggan secara maksimal. Yang kedua, memberikan harga yang tetap terjangkau tapi tidak terlepas dari mutu yang diberikan. Selanjutnya, memperluas pemasaran di online maupun offline. Perencanaan strategis RK Official Planning. Yang pertama, misi perusahaan menjadi toko fashion yang berkualitas dan terpercaya. Yang kedua, audit situasi yang terdiri dari analisis daya tarik pasar, analisis pesaing, mengidentifikasi peluang, strategi alternatif, sasaran spesifik, dan mengalokasikan sumber daya, mengembangkan suatu perencanaan retail, mengevaluasi dan menetapkan strategi keunggulan pesaing. Yang ketiga ada BMC atau Business Model Canvas yang terdiri dari Key Partnership, Key Activities, Key Resources, Value Proposition, Customer Relationship, Channel, Customer Segment, Cost Structure, Revenue Stream.
Yang selanjutnya akan dibacakan oleh anggota lainnya. Selanjutnya untuk pengorganisasian bisnis RK official atau organisir, yaitu mengalokasikan sumber daya perusahaan, merumuskan dan menetapkan pembagian tugas, serta menetapkan prosedurnya. Selanjutnya, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia. Selanjutnya, penempatan sumber daya manusia. Struktur organisasi RK official terdiri dari pemilik toko, bagian pemasaran, kemudian di bawahnya bagian keuangan, serta selanjutnya bagian pengemasan. Pengarahan bisnis RK official berfungsi pengarahan RK official yaitu untuk memastikan prosedur kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagai mestinya, meningkatkan tanggung jawab karyawan dan produktivitas yang tinggi, selanjutnya menghindari adanya karyawan yang melanggar peraturan, menjaga semangat kinerja karyawan dengan terus memberikan motivasi, dan selanjutnya meningkatkan kualitas perusahaan dengan membina disiplin kerja pada karyawan. Untuk pengendalian bisnis RK official, memiliki fungsi untuk memastikan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi, seperti beberapa target produksi dan penjualan yang ingin dicapai, mengukur prestasi kerja karyawan, dan mengambil tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan. Untuk kelayakan pasar RK Official semakin kuat karena branding yang sangat kuat. Selain itu, RK Official juga turut mengikuti perkembangan teknologi, yaitu dengan upaya iklan di media massa, serta dengan endorse public figure yang berdampak positif, yaitu terciptanya konten yang menarik, minat konsumen, marketplace. RK Official berkembang dan dikenal sangat cepat oleh masyarakat. Banyak peminat untuk membeli produk RK Official karena kualitasnya yang bagus dengan harga terjangkau. Untuk demografis, RK Official memiliki sasaran konsumen usia 16-13 tahun. RK Official menjurus kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, PNS, pengusaha, buruh, dan berbagai jenis kegiatan pekerjaan yang lainnya yang dapat membeli produk ini. Gender yang disasar adalah perempuan. Geografis, titik lokasi RK Official cukup strategis, beralamat di Desa Tugorono, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berada di dekat dengan pasar, stasiun Kutoarjo sebagai pusat kegiatan masyarakat, dan dekat dengan rumah sakit, kantor dinas, sekolah, dan polsek. Psikografis gaya hidup konsumen RK Official adalah yang memiliki prinsip ekonomis, mulai dari masyarakat ekonomi menengah sampai masyarakat menengah ke atas dapat membeli produk yang disediakan. Untuk pasar potensial RK Official yaitu kemeja wanita sebanyak 350 pieces, dress atau terusan 750 pieces, setelan 138 pieces. Pasar potensial ini bisa dicek pada banyaknya konsumen yang meletakkan produk di keranjang pembelanjaan online namun belum diorder. Pasar tersedia memiliki jumlah kemeja wanita sebanyak 850 pieces, dress atau terusan 550 pieces, dan setelan 300 pieces. Untuk pasar sasaran RK Official menentukan besar pasar sasaran yang ingin dipenuhi sebesar 1.000 pieces dari pasar tersedia. Sebanyak 800 pieces dari pasar sasaran perusahaan merupakan pasar sasaran untuk produk toko dan sisanya sebanyak 5.000 dari pasar sasaran keseluruhan merupakan pasar sasaran untuk produk grosir. Positioning RK Official melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa berbelanja di RK Official itu mahal. Adapun penempatan posisi produk positioning pada perusahaan RK Official ditunjukkan sehubungan dengan kualitas produk RK Official benar-benar memperhatikannya dengan maksud agar dapat memberikan kepuasan bagi konsumen yang membeli produk RK Official.
Untuk menyajikan produk dengan kualitas tinggi, RK official, maka salah satu faktor yang penting adalah pemilihan produk dari penjahit untuk ditawarkan ke konsumen dari RK official sendiri langsung dari pusatnya yang berpusat di Klaten, selain dengan produk kualitas yang tinggi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Ayu, silahkan. Selanjutnya adalah kelayakan pemasaran. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu produk atau jasa yang menentukan logo dan moto, menciptakan kemasan, merek, dan label. Yang selanjutnya adalah tempat. Lokasi RK official cukup strategis, beralamat di Desa Tunggorono, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berada dekat dengan Pasar Stasiun Kutoarjo sebagai pusat kegiatan masyarakat, dan dekat dengan rumah sakit, kantor, dinas, sekolah, dan polsek. Selanjutnya adalah harga. Harga jual RK official diterapkan kisaran harga 15.000 sampai 110.000. Selanjutnya adalah pimpinan dan staf pelanggan pesaing. RK official memiliki beberapa karyawan yang membantu proses packing, produk, promosi, dan pembuatan produk. Persaingan yang masuk di segmen yang sama dengan produk yang sama memberikan penawaran harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak berbeda jauh dengan produk yang ditawarkan oleh RK official. Yang selanjutnya adalah promosi atau communication. Hal yang dilakukan adalah yang pertama yaitu memberikan periklanan belumnya, Mbak. Yang slide sebelumnya, Mbak. Depan. Yang selanjutnya adalah promosi, penjualan, sales, promotion, dan publisitas. Dan yang terakhir adalah penjualan pribadi atau personal selling. Selanjutnya, ini adalah contoh promosi communication yang dilakukan oleh RK official dengan menggunakan periklanan di media sosial dan TikTok. Lanjut. Yang selanjutnya akan dibacakan teman saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah kelayakan produksi. Untuk kelayakan produksi, untuk lokasi operasi, Baik. untuk kelayakan produksi seperti yang disebutkan, lokasi operasinya seperti yang disebutkan sebelumnya, Jalan Turanggo. Yang selanjutnya adalah volume produksi dalam satu bulan untuk kemeja stok terdiri dari 3 kemeja oversize, isinya ada 10 mangsa satu warna, produk mesin jahit atau single needle, mesin jahit Oke, karena kendala sinyal mungkin akan dibacakan oleh saya dulu untuk kelayakan produksi. Yang pertama ada lokasi operasi. Lokasi operasi yang dipilih oleh RK Official
adalah Jalan Tentara Pelajar nomor 1, Tunggorono, Kuntoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Untuk yang kedua, volume produksi dalam 1 bulan itu ada kemeja biasa ada 8 warna, restock pewarna 30 piece per warna. Kemeja oversize itu ada 11 warna, restock 30 piece per warna. Dress total produksi 10 model. Dan juga new product ada 3 produk baru dalam 1 bulan, serta variasi warna per model ada 3 warna. Untuk yang ketiga, mesin dan peralatan, mesin jahit jarum 1 atau single needle, ada mesin jahit jarum 2 atau double needle, ada mesin obras, ada mesin pasang kancing, dan juga mesin lubang kancing, serta mesin zigzag. Untuk bahan baku dan bahan penolong, ada bahan rayon twill, bahan crinkle, dan juga Lady Zara. Untuk yang kelima, tenaga kerja khusus produksi RK Official memiliki 3 karyawan tetap dan beberapa karyawan lepas untuk membantu produksi. Yang terakhir adalah tata letak ruangan, yaitu berbagai fasilitas produksi dan operasi yang dibuat oleh RK Official sesuai dengan kebutuhan, pemanfaatan ruang dan sebagai kenyamanan bagi para pegawainya. Next. Analisis dalam strategi produksi. Yang pertama, pemilihan strategi produksi. Yang kedua, pemilihan dan perencanaan produk. Yang ketiga, perencanaan kualitas. Lalu ada analisis dalam desain produksi. Yang pertama ada pemilihan teknologi. Yang kedua ada rencana kapasitas produksi. Yang ketiga ada perencanaan tata pabrik atau tempat produksi. Next. Untuk kelayakan SDM, yang pertama kita lihat dari analisis pekerjaannya. Dalam RK Official ada 4 bagian jenis pekerjaan, yaitu sebagai pemilik toko, sebagai bagian keuangan, sebagai bagian pemasaran, dan terakhir sebagai bagian pengemasan. Untuk spesifikasi pekerjaannya, pemilik toko bertanggung jawab atas semua yang ada di toko, harus tegas, kreatif, inovatif, serta cermat. Untuk bagian keuangan, harus ramah, jujur, teliti, konsisten, sabar, dan bertanggung jawab. Untuk bagian pemasaran, pastinya juga harus bertanggung jawab, teliti, sabar, sopan, ramah, dan juga cermat, serta kreatif. Bagian pengemasan juga harus sabar, bertanggung jawab, terampil, serta teliti. Untuk rekrutmen sendiri, RK Official itu adalah wanita, usia minimal 26 tahun, pendidikannya minimal SMA, MA, SMK, atau sederajat. Juga mampu menggunakan sosial media, serta bersedia kerja target dan bersedia ditempatkan secara shift. Next. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Endang. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih waktunya. Untuk selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan RK Official. RK Official sendiri memiliki pelatihan terhadap karyawannya, yaitu dengan cara yang pertama mini training terkait job desk yang belum dipahami, pelatihan presentasi, training komunikasi, dan lainnya. Dengan begini, karyawan RK Official tentunya akan lebih mudah dan terarah dalam menjalankan tugasnya yang akan mempengaruhi perkembangan RK Official. Next. Untuk aspek sosial hukum sendiri, perizinan untuk RK Official yang harus dilengkapi untuk tingkat kecil dan menengah, yaitu yang pertama mencari izin berusaha, yang kedua NPWP dan persyaratan lainnya. Untuk perizinan yang sudah dimiliki RK Official, yang pertama ada NID, yang kedua ada surat pernyataan pengolahan lingkungan hidup atau SPPL. Yang selanjutnya ada aspek sosial lingkungan. Yang pertama, lingkungan bersaing. Untuk dapat memenangkan persaingan dalam bisnis, perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing. Analisis matriks profit persaingan sebagai alat untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan pesaing dalam menentukan strategi bisnis. RK Official menggunakan analisis CPM yang dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan bersaing dan pemasok. Next. Untuk analisis SWOT strategi yang dilakukan RK Official, yang pertama ada SO strategi, yang terdiri dari mengoptimalkan penjualan dengan pelayanan yang ramah dan desain kemeja yang unik dan trendy. Yang kedua, menjual produk tidak hanya offline, namun juga melalui media sosial dan lebih menggencarkan promosi melalui aplikasi yang sedang tren. Yang selanjutnya, memberikan diskon setiap hari Jumat. Terus ada WO strategi, bekerja sama dengan para perancang kemeja, bisa juga memperbanyak sharing dengan owner-owner kemeja. Yang kedua, endorse selebgram dengan rating yang bagus untuk membangun brand image pasar.
Yang ketiga, yang selanjutnya ada melihat atau mengikuti acara-acara pameran fashion. Terusnya ada ST strategi. Yang pertama mencari supplier material yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau, pemasaran dan promosi melalui sosial media, up to date terhadap fashion yang sedang tren. Selanjutnya ada WT strategi. Yang pertama diskon harga di hari Jumat, melakukan reevaluasi terhadap keinginan fashion pasar dengan kuesioner per 3 bulan sekali. Dan yang terakhir membuat tema menarik sebagai bentuk promosi untuk menjaga loyalitas pelanggan. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya bisa dibacakan dengan Mbak Eka. Selanjutnya, lingkungan pemasok memilih 3 pemasok yang tepat menjadikan proses produksi RK official menjadi lancar. Beberapa faktor strategi yang dievaluasi dengan CPM menyimpulkan seperti berikut. Bisa dilihat ya untuk tabelnya. Ini kita lanjut ke slide berikutnya. Lingkungan industri RK Official melakukan analisis dengan alat 5 Focus model, yaitu A. Persaingan antar perusahaan yang bersaing dalam bidang industri yang sama, B. Daya tawar pemasok industri, C. Daya tawar para pembeli, D. Ancaman masuknya pemain baru ke dalam industri yang sama, E. Substitusi produk atau jasa. Selanjutnya. Pada aspek industri ada ancaman masuknya pendatang baru. Bisa dilanjut ya. Jadi hambatan dalam industri ekonomi ada 1, skala ekonomi. RK Official membeli bahan untuk diproduksi sebesar 10 juta untuk 350 pieces. Biaya produksi setiap piecesnya adalah 75.000, sudah termasuk biaya tenaga kerja. Bila dapat memaksimalkan tenaga kerja, maka bisa saja untuk biaya per unit turun dari 75.000 menjadi 65.000. Yang kedua, diferensiasi produk. RK Official saat ini RK Official mengalami kesulitan untuk dapat dikenali oleh masyarakat dengan ciri khas sendiri. Karena untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan yang ada memerlukan biaya yang besar untuk periklanan dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Inggir. Mbak Inggir. Yang slide, oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk yang benar, kok kembali Mbak? Persyaratan modal awal berdirinya RK Official, pemiliknya sudah mempersiapkan modal untuk bisnisnya. Dengan modal awal sebagai berikut, modal mesin jahit kurang lebih 1.375.000 dikali 5 buah. Kok kembali? Dikali 5 buah. Terus etalase, peralatan produksi, jarum benang gunting, dan lain-lain, semua dengan total 9.875.000. Yang keempat ada biaya peralihan pemasok. RK Official memilih pemasok dari Klaten dikarenakan kualitas material bahan baku lebih bagus dan untuk ketepatan pengirimannya selalu tepat waktu dan untuk proses produksinya tetap dalam kendali. Selanjutnya.
Selanjutnya, untuk tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada, banyak sekali kompetitor RK official yang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi dengan menggunakan cara seperti persaingan harga yang ketat, perang iklan yang menarik perhatian pembeli, introduksi produk, dan meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada pelanggan. Selanjutnya, tekanan dari produk pengganti, salah satu persaingan dari pendatang baru yaitu pembeli dihadapkan pada sedikitnya switch cost yang produk substitusi tersebut mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pembeli. Pada dasarnya, pembeli akan lebih tertarik membeli barang dengan kualitas harga yang termurah dengan kualitas barang yang tinggi dan pelayanan yang terbaik. Untuk mengatasinya, RK Official memberikan harga murah jika pembeli membeli barang dalam jumlah yang besar. Untuk kekuatan tawar-menawar pemasok, mengacu pada tekanan keuangan yang dapat diberikan pemasok pada perusahaan dengan menaikkan harganya, mengurangi ketersediaan produk, atau mengurangi kualitas. Untuk analisis persaingan, identifikasi pesaing, jenis produk yang ditawarkan, melihat besarnya pasar yang dikuasai, pesaing, identifikasi peluang dan ancaman, identifikasi keunggulan dan kelemahan, selanjutnya menentukan sasaran pesaing, identifikasi strategi pesaing, dan strategi menghadapi pesaing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Silakan. Mbak Ayu masih mute. Ya, selanjutnya masalah persaingan bukanlah masalah baru lagi dalam dunia usaha. Ini dapat dilihat dari perkembangannya di mana kemajuan suatu perusahaan selalu diiringi oleh kemajuan perusahaan lain untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dalam dunia usaha, perusahaan tidak bisa menghindari persaingan dengan perusahaan atau usaha lainnya. Pesaing usaha suatu pihak yang berusaha berlomba dan berbuat sesuatu untuk berusaha mengalahkan pihak lain agar mencapai suatu kemenangan tertentu serta untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya, analisis keuangan. Aspek keuangan menilai biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya tersebut dikeluarkan. Kemudian keuangan juga meneliti mengenai beberapa besar pendapatan yang akan diterima, seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali sumber biaya bisnis, dan juga mengenai tingkat bunga yang berlaku. Menurut Kasmir dan Jafar tahun 2010. RK Official menggunakan metode payback period, disebut juga metode on-discount cash flow. Metode ini bertujuan untuk melakukan pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang. Menurut Time Value of Money dan Fedi Rangkuti tahun 2012. Selanjutnya, rumus untuk menghitung PP menurut Fedi Rangkuti, kriteria penilaian kelayakan bisnis berdasarkan payback period adalah jika period lebih kecil dari period investasi, maka usulan investasi layak dilanjutkan. Sebaliknya, jika payback period lebih besar dari
periode investasi, maka usulan investasi tidak layak ditindaklanjuti. Menurut Fedi Rakuti. Menurut Sulianto tahun 2010, halaman 184, tujuan dari aspek keuangan adalah yang pertama memperkirakan sumber dana yang akan digunakan untuk usaha, yang kedua memperkirakan kebutuhan biaya yang akan digunakan, yang ketiga memperkirakan kebutuhan modal kerja, yang keempat memproyeksikan laba, yang kelima memproyeksikan neraca dari usaha yang akan dijalankan. Yang keenam, menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis. Yang ketujuh, menganalisis tingkat pengembalian investasi seperti net present value NPV, payback period PP, profitability index PI internal rate of return IRR, dan cost of capital COC. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, Mbak Inggi.